Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada video ini kita akan membahas pengerjaan soal UKK 2022 ya. Ini paket 2 yang menggunakan metode Vivo. Beberapa penting terkait ini adalah ini perusahaan dagang ya. Ini kebijakan accountingnya, nanti silakan dibaca dulu. Poin pentingnya adalah di antara pembelian dikenakan pajak, kemudian ada diskon ini ya, ada termin 3/15. Kemudian pengeluaran kasnya untuk yang kas kecil dana tidak tetap atau fluktuasi metodenya, penjualan dikenakan pajak dan termin 2/10. Juga ada denda 1% ya kalau nanti ada transaksi. Kemudian persediaannya menggunakan metode Vivo, penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Oke ya. Kita mulai pengerjaan soalnya. Ini daftar saldo akun per 30 November. Kemudian yang lainnya daftar customer, supplier, kemudian barang dagangan ya. Soalnya semuanya ada 32 transaksi ya, dari transaksi pertama sampai ke penyesuaian. Ini yang pertama, mari kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama adalah pengeluaran kas ya, bagi gaji dan upah. Kita mulai dari sini, jurnal pengeluaran kas ya. Nomor PKK-nya adalah 01. Kemudian debitnya accrued expense karena ini membayar beban bulan kemarin. Nomor akunnya ini jumlahnya Rp31.250.000. Cash in bank, kredit ya, kemudian debitnya adalah accrued expense. Soal yang kedua adalah 01 BKM. Ini bukti kas masuk dari Sheni Andrea. Jadi ceritanya ini karyawan hutang ke kita, terus dia bayar ya. Kita masuk ke cash in di sini. Tanggalnya kita isi. Oke, 01 BKM. Ada receivable ya. Kemudian cash in banknya 1875 pada di sini nih. Pada other receivable ya. Jadi akunnya adalah cash in bank debit, kemudian other receivable-nya adalah kredit. Dokumen yang ketiga, kas keluar bayar hutang ke PT Andara. PT Andara sebesar 316 untuk bukti transaksi tanggal 23 ya. Berarti ini kita punya 23 ke tanggal 4, ada diskon berarti ini nanti. Oke. Saldo awalnya kita lihat di atas dulu. Ini Andara ya. 325.875 karena ada diskon jadi berkurang. Jadi kita masukkan ke kas keluar, cash out ya. Kosong 2 PKK. Ini PT Andara ya. Oke, hutangnya 325. Kemudian cash in banknya 316 ya, ada diskon ini 977.620 ya. Jadi kalau kita buat jurnal account payable debit, kemudian pada cash in bank dan proses diskon sebesar ini ya. Kita lanjutkan ke dokumen yang keempat, voucher kas kecil pembelian perlengkapan. Langsung kita klik kas kecilnya di sini. Tanggalnya adalah tanggal 5 ya. Nomor buktinya 01. Keterangannya pembelian perlengkapan, debitnya adalah office supplies. Ya, kreditnya tentunya adalah petty cash ya kan, petty cash. Oke. Nah, kemudian dokumen yang berikutnya yang kelima adalah transaksi penjualan ke lavender berupa lemari panjang 1 dan 2 masing-masing 20/18. Kita langsung ke sales ya. 71 PC buktinya
customernya toko lavender, piutang dagangnya 289, dari sini kita ambil ya. Kemudian salesnya kita hitung dulu, sini adalah 263 yang ini, sama pajak sebesar 26337. Nah, jadi debitnya adalah account receivable pada sales dan paid out, kemudian HPP pada merchandise atau COGS pada merchandise. Ini kita hitung dari mana? Kita hitung dari kartu persediaannya, karena kita pakai metode perpetual FIFO ya. Kita klik di sini inventory. Oke, untuk barang yang pertama, ini balance-nya kita isi dulu ya. Ini saldo awal. Di soal sudah ada, silahkan dilihat teman-teman. Sales di sini ada 20 unit. 20 unit. Harganya adalah ini 4062. Dari mana? Dari sini diambil. Jadi kalau kartu, ingat ini adalah diambil dari harga asli perolehan ya. Kalau ini kan harga jual nih. Nanti selisih antara ini dikurang ini menjadi laba perusahaan gitu kan. Jadi sekali lagi ini harga jual. Harga jualnya adalah harga perolehan asli barang ini ditambah dengan laba yang diinginkan. Ketemu angka segini ya. Kalau di sini kan kita mau yang aslinya berapa. Kemudian 8120 dikali ya. Saldonya berarti 25 dikurangin 45 kurangin 20, ketemu 25. Oke, seperti ini. Kemudian barang yang kedua adalah lemari pajang tipe 2. Saldo awalnya 249 ya, seperti di soal. Saldonya awalnya berapa ini? 42 sama ini ya, saldo awal segini 42 unit. Terus penjualannya kita lihat di sini 5937500 ya, HPP-nya jumlah segini. Sisanya 42 dikurangi 18, ketemu 24. Oke. Masih satu harga. Nah, 106 ini kita tambahkan dengan yang ini 81250 menjadi HPP ini. Ya, jadi debitnya HPP atau COGS, kreditnya adalah merchandise inventory. Ingat, kita ambil harganya dari tempat tadi. Jadi nanti seperti ini ya. Ingat, ini ngambilnya dari kartu persediaan, jangan sampai salah ngitung. Next, dokumen ke-6 adalah dokumen penerimaan kas dari toko Armida. Ya, kita masuk ke cash in. Kemudian 02 BKM toko Armida ya. Keterangannya debitnya adalah cash in bank, karena ini enggak ada diskon, jadi langsung saja cash in bank pada account receivable ya. Nilainya segini 244773 249. Nah, nanti diskonnya kita cek ya. Di sini diskonnya berarti menjadi 4995. Oke ya. Diskon 2% dari saldo asli di sini. Ini teman-teman bisa cek di saldo awal ya, biar lebih clear. Nanti angkanya ada di soal paling atas ini, di bagian keterangan setelah neraca saldo awal. Dokumen yang ketujuh adalah transaksi nota kredit lavender ya. Jadi ini tadi yang kita jual ke lavender ini kembali 2 ya, pajang 1 dan pajang 2. Ini kita kembalikan, nanti jadi berkurang, nanti penjualnya berkurang kalau persediaannya nambah. Kita masuk ke sini teman-teman. Nah, kita tulis dulu sales return ya, nilainya berapa? Nilainya 14 juta ini jumlahnya. Kemudian kita tulis juga fade out-nya. Fade out-nya 1,4 pada account receivable 15.400.000 rupiah. Ya, kalau ini angkanya jelas saya kira nggak masalah. Nah, di sini karena terkait dengan penjualan produk yang dikembalikan, maka nanti kita cek juga di sini di kartu sediaannya. Ya kan, tanggal 01 bukti 01 ya, tanggal 98 nih. Kemudian kita tulis di sini perubahannya. Ada retur ya, berarti kita klik negatif 1. Harganya masih di atasnya. Oke, 25 karena balik 1 berarti 26 jadinya ya. 26 harganya sama. Oke.
taruh sini teman-teman ya, bukan di sebelah sini. Kenapa? Karena ini adalah barang yang dijual dikembalikan. Jadi masuk barang ini karena balikin barang yang kita sendiri yang nggak jadi kejual. Kalau di sini kan barang masuk tapi dari pihak luar kan. Seperti itu. Kemudian yang barang kedua yang bawah sama, retur ya. Kita hitung juga 24 tambah 1 25. Angka ini ditambah dengan ini tadi, yaitu kita taruh di sini HPP dan persediaan ya, HPP pada persediaan sebesar 10 juta rupiah ya. Ini untuk dokumen yang ke-7. Kemudian dokumen yang ke-8 ini adalah faktur pembelian kepada Andara ya. Kita masuk ke pembelian. Oke, dokumennya kita isi, nomornya PT Andara, debitnya merchandise inventory, paid in, dan account pay. Nah, ada penambahan barang ya, ada penambahan barang, maka ini pun kita tambah ke sini lagi. Nah, itu di sini keterangannya 124, nomor buktinya ya pembelian. Berapa unit di sini? Yang pertama 24, harganya 4065, ketemu 97560. Oke. Sehingga saldonya nanti bertambah ya. Ini yang ini kita pindahin dulu yang 26 ini ke bawah. Ya kan? Oke, seperti ini. Kemudian ini 24 taruh di sini karena harganya berbeda. Ya kan? Berbeda. Oke, harga segini. Nah, nanti kalau ada lagi beda lagi taruh bawah lagi ya kan. Nah, cuman pas ngejual yang diambil yang atas dulu. Jadi untuk tanggal 9 seperti ini posisi di saldo persediaan. Untuk barang yang kedua ya kan, unit masuknya adalah 25, harganya seperti itu, total segini. Oke, nanti di sini kita ambil dulu sebasa ini, kita pindah ke sini teman-teman, harganya ini. Oke, 25 taruh sini lagi karena ini beda harga, kita taruh seret. Nah, seperti ini. Jadi per tanggal 9 ini kita punya 50 unit barang yang pajang 2 dan juga 26 sama 50 juga ya. Nah, kemudian dokumen berikutnya ini selesai pembelian, nambah barang bertambah. Dokumen berikutnya adalah dokumen ke-9. Dokumen yang berikutnya 09, pembayaran angsuran hutang ke bank. Hutang ke bank berarti kita masuk ke cash out ya. Berarti namanya bank. Oke, tulis bank SMK (03) TKK ya. Kemudian jumlahnya ini akunnya adalah pertama bank loan ya. Kemudian jumlahnya bank loannya ini 9 juta rupiah. Cash in banknya 13.500 950 ya. Kemudian di sini akunnya satu lagi adalah interest expense 4.950 ya. Itu totalnya adalah 13.950. Demikian untuk dokumen yang ke-9. Kemudian dokumen yang ke-10 voucher kas kecil ya. Jadi kita masukkan ke petty cash journal. Tanggalnya adalah tanggal 11 VKK 02, kemudian pembayaran biaya iklan ya. Maksudnya ke advertising expense. Nomornya kita isi sekalian.
Kemudian jumlahnya adalah Rp625.000, kreditnya pada petty cash. Dokumen yang berikutnya adalah dokumen ke-11, pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November, terminnya 2/10 ya. Ini berarti nggak dapat diskon ya, sudah lewat dari tanggal diskon. Kita masuk ke cash in ya, Lavender, tanggalnya tanggal 13/03 BKM ya. Toko Lavender, jumlahnya langsung nggak ada diskon, ini kita ke cash in bank 228.112.500 pada account receivable ya, cash in bank pada account receivable, nggak ada diskon ya. Kemudian dokumen yang berikutnya, dokumen ke-12, Marvelo, pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 20. Kita masih di cash in ya, cash receipt journal sebesar 203. Ini juga nggak ada diskon karena sudah lewat dari 10 hari. Langsung saja kita masukkan, tanggalnya adalah tanggal 14/04 BKM. Kemudian toko Marvelo, debitnya adalah cash in bank pada account receivable ya. Ini seperti ini. Kemudian dokumen yang ke-13 ini adalah penjualan ke toko Marvelo ya. Nanti kita masuk ke penjualan dan kartu ini sebanyak 14 unit dan 15. Nah, kita masukkan dulu nomor buktinya 72 PC, namanya toko Marvelo. Account receivable-nya kita isi ini 224743. Kemudian COGS-nya nanti kita tulis. Kemudian kreditnya adalah merchandise sales invoice, sales merchandise 204, dan pajaknya adalah 20 juta sekian ya. Jadi debitnya adalah account receivable pada sales dan fade out. Kemudian debit yang lainnya lagi HPP ya, pada persediaan atau COGS pada merchandise inventory. Ini seperti biasa kita masuk ke inventory card ya. Oke, tanggal 15. Di sini berarti ada pengeluaran 14 ya. 14 unit. Harganya berapa? Harganya kita pakai karena Vivo ya. Ini kita ambil dulu ini dari sini. Vivo berarti 4.062. Oke, hasilnya adalah dikali 56 juta. Nah, sisanya berarti 26 kurangin 14, masih 12 ya, oleh harga itu. Kemudian yang 24 masih utuh ya, 24 masih utuh. Nah, jadi bertanggal 15 ini kita punya saldo sebanyak ini 12 unit dengan harga 4.062 dan 24 dengan harga Rp4.065.000. Kemudian barang yang kedua, ini berapa ini dia? 15 ya, 15. Karena Vivo kita ambil yang sini dulu, yang 5937 ya teman-teman. Jadi dari yang atas kita pakai dulu 5937 kali 15, nilainya adalah 89062. Sehingga saldonya 15 dikurangin 25 dikurangin 15 masih 10 ya untuk yang atas. Kemudian untuk yang bawah masih utuh sebanyak 25. Nah, seperti ini. Jadi pertanggal ini untuk barang kedua kita punya saldo 35, terdiri atas 10 harga yang 5937, kemudian yang 25 harganya 5940. Nah, total yang di sini ya, saya geser dulu. Ini 15 ya. 89 juta ya, ditambah
89 ditambah dengan ini 56 ya. 89 tambah 56 ketemunya adalah ini, menjadi COGS yaitu sebesar 145.937.500. Jadi debitnya sekarang menjadi account receivable atau piutang dagang pada sales dan fade out, kemudian HPP pada persediaan ya. Kemudian dokumen yang berikutnya adalah dokumen ke-14, bukti kas keluar bayar utang ke PT Dharma. Kita masuk ke cash out di sini. Namanya PT Dharma. PT. Kemudian debitnya berarti ini enggak ada diskon ya, enggak ada diskon. Account payable ya 297.343 pada cash in bank 297.343.750. Oke, pastikan sudah seperti ini. Kemudian dokumen yang ke-15 ini adalah bukti kas keluar membayar utang PPN ya, pembayaran listrik dan telepon ya. Ini Desember ya, karena kalau November mau dia masuk utang. Langsung saja kita ke cash out. PDAM PLN Telkom, dokumennya 05 BKK ya. Kemudian debitnya berarti beban listrik, telepon dan air. Nomornya ini, nomor akunnya sebesar 2625 ya. Kreditnya adalah cash in bank. Oke ya. Kemudian dokumen yang ke-16 adalah pembelian ke PT Dirama ya. Pembelian ke PT Dirama, nomornya adalah 089 PT Dirama. Merchandise inventory-nya langsung kita masukkan saja jumlahnya. Ini 86. Kemudian pajaknya adalah 18 ya, sesuai di sini 664. Kemudian account payable-nya, hutangnya adalah 205. Nah, penambahan ini kita juga masukkan ke kartu persediaan tanggal 20 ya. Tanggal 20 di sini berarti nambahnya ini untuk barang yang pertama dulu ya. Bertambah 24 ya. Harganya 4.063, totalnya segini. Oke, 97.12. Nah, sehingga di sini bertambah 12 sama 24 kita turunkan dulu ke sini. Ya, kita turunkan dulu 24 kali ini ya. Yang 12 juga sama, kita turunkan dulu. Oke. Tambah yang ini ke sini. 24 ya. Kali 4063. Sehingga per tanggal ini kita punya 3 saldo, masing-masing 3 harga ya. 3 harga yang berbeda. Maka kita pisahkan jadi 3 ini. Kalau sama nanti berarti kita gabung gitu kan. Kemudian barang yang kedua ini adalah jumlahnya berapa itu? Jumlahnya 15 ya. Harganya 5.942.500, ada sedikit kenaikan, totalnya menjadi 89 sesuai di sini ya. 89.137. Sehingga totalnya adalah menjadi 10 sama ini kita turunin dulu biasa 10 15 25 turunkan dulu harganya segini. Kemudian 25 kita turunkan juga. Oke. Nah, yang terakhir ini 15 taruh sini. 15 dikali dengan 942.500. Oke ya, saya kasih kolom dulu biar lebih jelas teman-teman. Ya, ini contoh saja biar lebih jelas. Nah, jadi kita punya 3 saldo ya per tanggal 20 ini. Oke, biar lebih jelas kita pisahkan seperti ini.
Kemudian dokumen yang berikutnya adalah dokumen yang ke 16 17 ya. 17 bagian keuangan lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap perusahaan Toko Berlan. Kita ke jurnal umum ya, ke jurnal ini, Memorial Jurnal. Di sini tokonya menghapus piutang separuhnya. Piutangnya berapa ke Berlan? Piutangnya adalah 15.400.000 rupiah. Kita coba lihat ke atas dulu. Toko Berlan, ini dia. Ini Toko Berlan ya. Toko Berlan jumlahnya adalah 15.400.000 rupiah. Ini kita akan hapus sebesar 50%. Ya, 50% kita hapus. Nah, karena metodenya adalah allowance, metode tidak langsung, maka kita langsung saja gunakan menu. Di sini adalah nomor booking dulu 01 BKM. Ya, di sini allowance ya, allowance for debit full. Nilainya adalah separuhnya, yaitu 15.400 dikali 50% ketemu 7.700.000 rupiah. Kemudian kreditnya pada akun receivable. Oke. 7.700.000 rupiah. Ini untuk penghapusan piutang ke Toko Berlan ya. Sekali lagi ini metodenya tidak langsung ya. Kemudian tanggal dokumen 18 nota debit. Ini kita ngebalikin barang ke PT Dirama atas faktur pembelian tanggal sebelumnya ini ya. 20 kita ngebeli ke PT Dirama, 22 dibalikin sebanyak 4 unit. Kita langsung masih di sini teman-teman, masih di jurnal umum. Kita buat jurnal, nomor buktinya adalah 01ND ya, nota debit. Berarti hutang kita berkurang, akun payable kita isi, nilainya adalah sebanyak 20.012 ya. Kemudian berikutnya pada merchandise inventory ya, sebesar 20.011 dan juga kreditnya pada PPN pembelian ya, pet-in-nya jadi kredit dibalik sehingga utang kita berkurang sebesar ini dia ya kan, 22.012.100 rupiah. Kemudian ini karena retro pembelian, nah ini kita masukkan ke sini juga ya, barangnya berarti berkurang, barang kita yang kita beli ke ini berkurang ya. Berkurang berapa? Berkurang 1, berdua ya, sorry ini dulu atas dulu, ini berkurang 2 unit, harganya kosong ini ya, di sini 463. Kalau beli seperti ini ya, jadi yang kita balikan ya sesuai harga yang kita beli waktu itu. Sehingga saldonya yang atas masih 12 ya. Ini masih yang berkurang yang bawah aja. Ya kan? Ya, 22 24 22. Jadi yang ini berkurang menjadi 22 ya. Jadi taruh di sebelah sini. Kemudian barang yang kedua adalah 2 unit dikali 942 ya, 5942. Saldonya berarti yang 10 masih. Kemudian yang 25 juga masih. Yang 15 ini berkurang. Kita kurangin 2 menjadi 13. Oke, seperti ini saldo per tanggal 22 ya. Nah, jadi ini sudah kita masukkan di kartu persediaan, kemudian di jurnalnya juga sudah kita masukkan. Dokumen yang berikutnya adalah dokumen ke-19, Tuan Ongkos membayarkan perbaikan lantai. Kita masuk ke petty cash.
tanggal 23 03 VKK, keterangannya adalah perbaikan lantai toko masuk ke maintenance expense ya, sebesar Rp650.000, kemudian pada petty cash ya. Saya kira ini gampang, nggak perlu kita bahas penjelasannya. Dokumen yang ke-20 adalah dokumen penjualan ke toko Armida ya, ke toko Armida tanggal 24. Kita isi 73 PC toko Armida. Account receivable-nya berarti ini 289712 ya. Kemudian salesnya 263375 pada PPN 26337. Nah, sekarang tinggal ngisi yang ini, COGS pada merchandise. Biasa kita ke kartu persediaan. Oke. Tanggal 24/73, oke. Di sini ada pengeluaran 20. Maka kita ambil ini dulu 10 dulu ya. Karena Vivo 10 kita ambil, harganya 5937. Oke. Barang yang kedua kita ambil dari sini, berarti kurangnya 10 lagi ya teman-teman, 10 dari sini ya. 5940. Oke, total segini. Saldo di sini ya. Yang ini habis ya, ini habis. Ini 25 dikurangin 8, 17 ya, kali 5940, 13 masih utuh ya. Nah, seperti ini. Sehingga saldo kita per tanggal 24 kita punya 30 unit untuk barang yang yaitu tadi dua harga 5940 dan 942 ya kan. Oke. Kemudian barang yang atas, malah bawah dulu ya. Ini yang atas malah. Yang atas, oke, sama. Saya blok dulu biar lebih jelas teman-teman. Oke, seperti ini. Yang atas di sini kita ada penjualan 20 ya. 20 kita ambil dari sini dulu. 20 unit. Kita ambil dari sini dulu 12 ya. Pindahkan ke sini. Kali 4062, ketemunya segini 48 ya. Kemudian barang yang kedua kurang 8 lagi. 8 kita ambil dari 24 ini. 8 dikali 4065. Oke. Sehingga saldonya ini habis ya, ini habis. 24 kita kurangin dengan 8 masih 16 kali harga 4065. Yang 22 masih utuh. 22 dikali 4063. Oke, seperti itu untuk perhitungan kartunya. Nah, ini HPP-nya di sini kita ambil ini ya. Ini nanti kita tambahkan dengan ini 48750 dan 32, tambahkan dengan ini. Kita tambahkan, jumlahkan, hasilnya berapa kita taruh di sini. Sebesar ini 188. Oke ya. Kebetulan sama ya. Dokumen yang ke-20 selesai. Seperti itu, ada 2 jurnal. Dokumen yang ke-21 adalah pembayaran newspaper. Nah, ini masuk ke petty cash. Newspaper. Oke, 04 VKK ya. Kemudian name-nya adalah newspaper expense pada petty cash ya, sebesar Rp500.000. Dokumen ke-22 pembelian ke toko PT Andara ya, ke PT Andara pembelian. Dokumen kita isi 130 AN PT Andara. Merchandise-nya inventory sebesar 135050, pajaknya 13 ya. Totalnya adalah account payable-nya 148.555.
Nah, ini karena ngebeli, berarti ini nanti nambah ke kartu persediaan ya, pakai harga seperti ini. Kita lihat yang atas dulu, lewat lagi nih. Yang atas dulu, yang lemari pajang tipe 1 tanggal 26 ini ya, berarti bertambah 10 unit. Ini 10 unit, harganya 4.025, totalnya 40.250 ya. Nah, sehingga di sini saldonya bertambah 16 sama 22 kita tulis dulu. 16 sama 22. Oke. Kemudian 22 tulis lagi. Nah, yang 10 taruh di sini. Sehingga kita per tanggal 26 ini kita punya 3 saldo, yaitu 16, 22 dan 10. Oke. Demikian untuk yang barang pertama. Kemudian barang yang kedua. Yang kedua ini ada pembelian 16 ya. 16. Harganya kita tulis 5925. Totalnya 94.800. Terus di sini 17 sama 13 kita tulis dulu ya, jumlahnya sama. Kemudian yang 16 taruh sini ya, 16 dikali dengan 5925. Oke, 94.800.000 rupiah. Per tanggal 26 kita punya 3 saldo ya untuk barang yang kedua. Oke, ini sudah kita masukkan. Kemudian pembeliannya sudah ya. Oke, 135 dan ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita langsung ke dokumen yang ke-23, voucher kas kecil ya. Kas kecil di sini tanggalnya 27 05 VKK ya. Pembelian perlengkapan supplies expense supplies office supplies ya, Aktiva ya, pada petty cash sebesar 1 juta rupiah. Dokumen yang 24 adalah kas masuk dari Lavender, lunasan piutang dagang. Oke, kita masuk ke cash in. Jumlahnya di sini 204 ya. Kita tulis dulu 05 BKM toko Lavender. Di sini piutangnya tanggal 6 Desember ke 28, berarti nggak ada diskon ya. Kita langsung ke cash in bank 274 pada account receivable. Oke, seperti itu untuk penerimaan piutang dari toko Lavender. Kemudian dokumen ke-25 bagian kas kecil. Nah, ini pengisian kembali ya. Kita masuk ke cash out. Pengisian kas kecil sebesar 3993 tanggal 30. Pengisian ya, ini pengisian kas kecil. Nomornya 06 BKK. Langsung ke di sini PT Cash-nya debit ya, sebesar 3.993 pada cash in bank ya. Dokumen yang ke-26 pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 9 Desember. Karena tanggal 9 ke 31 berarti nggak ada diskon. Langsung saja kita ke cash out, masih di sini ya. Kita masukkan tanggalnya 30. Di sini PT Andara ya, PT Andara. Nomornya 07 BKK. Akun payable-nya 270 ya, pada cash in bank karena nggak ada diskon ya. Ini untuk dokumen ke-26. Oke, selesai teman-teman untuk jurnal. Ini hanya sampai 26. Nanti ada lagi 6
transaksi ada di penyesuaian. Baik, ini kita jumlah dulu ya, hasilnya berapa. Kita jumlah dulu. Untuk yang ini kita jumlah per akun, teman-teman nanti tinggal kita isi jumlahnya di sini. Kemudian akun payable-nya ini jumlahnya 893 ya. Kemudian yang lainnya 51, cash in bank 935, purchase diskon. Oke, sini sebenarnya nggak ada yang sampai sini. Totalnya adalah debit 945703. Oke, kemudian kita dari sales dulu, kita jumlah juga salesnya berapa. Account receivable 804 ya. Kemudian COGS 522, merchandise inventory sama, salesnya 731, total 1.325. Ini untuk yang penjualan. Kemudian yang pembelian untuk cash in bank-nya kita jumlah juga 952 ya. Account receivable-nya 955, sehingga totalnya kita hitung 957 ya. Total keseluruhan sudah di sebelah sini. Ini kita turunkan juga di sini sales diskonnya 4.995. Oke. Untuk cash receipt sudah. Kemudian untuk pembeliannya kita jumlah juga. Merchandise-nya 567, paid in-nya 56, 10%-nya. Oke, totalnya menjadi, kita jumlah saja 624 ya. Untuk yang jurnal pembelian. Cash out sudah. Kemudian ini sudah kita jumlah ya dari awal. Untuk yang jurnal umum ya, petty cash-nya kita jumlah dulu dan kita ganti juga 3.993.750. Oke. Nah teman-teman, ini berikutnya kita bikin rekapitulasi ya, biar nanti mudah untuk memindahkan ke buku besar. Sebagian soal dibikin di sini rekapnya, boleh di sini juga boleh, atau kalau di sini kita rekapnya kita khususkan jadi satu, nanti biar mudah untuk pembuatannya. Ini sudah kita pindahkan tadi ya dari sales jurnal, dari sini ya. Ini per akun ini kita pindahkan jumlahnya ya, jadi akun receivable, COGS dan seterusnya kita taruh di sini sesuai nomornya. Totalnya 1.326 ya. 1.326 sama dengan di sini ya. Nah, idealnya mah urut sebenarnya, idealnya mah diurutin. Jadi kalau teman-teman nanti bikinnya manual pakai kertas ditulis tangan ya, sebaiknya diurutkan per per tanggal, per nomor urut akun ya, seperti ini. Nah, kalau saya tadi karena biar cepat pakai Excel, jadi langsung kita pindahkan ke sini, nggak urut ya. Tapi nanti kalau bisa urut. Kemudian untuk cash receipt sama seperti ini jumlahnya. Dari sini kita ambil ya jumlahnya dari 4 sales diskon, cash in bank, account receivable ya, akunnya nggak banyak, kita pindahkan ke sini. Oke, seperti ini 957, 637, 500 sama dengan di sini. Recap yang berikutnya adalah purchase. Saya kira ini gampang, purchase hanya ada 3 akun ya, hanya inventory, paid in dan account payable. Ini 11301 dan seterusnya. Hati-hati jangan memasukkan nama akun teman-teman ya, biar nggak salah. Kemudian cash payment jurnal ya, ini sama, tinggal kita pindahkan, ke sini semuanya. Totalnya menjadi 945. Jadi silakan ditulis nomor akunnya sesuai yang ada di sini ya. Dari sini account payable, kemudian operating expense, bank loan, interest expense. Bagi yang nomor akunnya sama tinggal digabung ya. Contoh ini nggak ada yang sama ya. Kalau yang sama digabung, nah cash in bank ini nomor akunnya 11 100, ini kita gabung ya, 11 100. Nah ini dia 935. Jadi yang akunnya sama digabung jadi satu, dijumlah, yang akunnya beda tulis lagi ya.
bagus kalau urut. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah memorial. Memorial kita ambil sama dari sini jumlahnya ya. Akun-akunnya ini kita pindahkan, sekali lagi yang sama kayak COGS ataupun merchandise. Kalau sama tinggal digabung, kalau beda dipisah ya. Debitnya berapa sesuai nomor akun di sini. Ya, sehingga kita rekap menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, totalnya 55.112.100 rupiah. Kemudian yang paling bawah adalah petty cash jurnal. Ini sama, tinggal kita pindahkan nomor-nomor akunnya sesuai yang ada di sini. Oke ya, dari sini tinggal kita pindahkan ke rekapitulasi yang di sini. Oke. Ya, nanti setelah kita rekap seperti ini, pastikan nomor akunnya benar. Sekali lagi yang debitnya sama, misalkan akun ini sama di jumlah, petty cash kredit di jumlah ya. Jadi sisi kiri atau kanan debit kredit semuanya diisi sesuai dengan saldo yang kita miliki ya. Oke. Oh ya, ini adalah blog saya. Silahkan bagi yang mau berkunjung, ada beberapa informasi akuntansi dan ilmu lain yang bermanfaat insya Allah untuk kita pelajari. Nah teman-teman, kalau ngacu ke soal ini kita disuruh mengerjakan sampai di sini ya, sampai ke buku kartu presiden sudah, buku besar, pembantu, piutang dan utang. Jadi sekalian biar kita nggak tanggung, kita langsung lanjutkan ke utang dan piutang. Baik, kita kembali ke sini. Tadi kita buku pembantu utang dan piutang, kita langsung ke sini dulu utang. Kita perusahaannya ada 2 supplier ya. Saldo awalnya ini udah kita tulis 297. Nah, kemudian dari mana ngambilnya? Kalau ini kita ngambilkan dari urut pertanggal ya. 20 ini, sorry. Urut pertanggal, sumbernya dari jurnal pembelian ya. Dirama mana dulu nih? Yang di sini sumbernya dari pembelian dan pengeluaran kas ya, urut pertanggal. Baik, PT Dirama, kita mulai tanggal 17 ya. Ini ada transaksi pelunasan ya, 17 pelunasan. 04 BKK. Ini kita ambil dari sini ya, dari sini. Nah, ini dia dari jurnal pengeluaran kas 297, kita taruh sini sehingga saldonya habis ya per tanggal 17 ini. Kemudian tanggal 20 ada pembelian ya, kita ambil dari sini, ini dia 20, kita taruh di sini, kredit 205, saldonya menjadi 205.314 ya. Terus ada retur ya, waktu itu retur pembelian. Di sini returnya ini dia, PT Dirama, ini tanggal 21 tanggal 22 ya. Ini dari sini 01 ND ya, 01 ND. Oke, debit sehingga saldonya menjadi 183. Yang kedua PT Andara, saldo awalnya 325 ya. Tanggal 4 ini ada pembayaran ya, berarti debit 325, lunas tanggal 4. Kemudian tanggal 8 ini dari cash out ya, dari sini tanggal 4 mau dari sini, dari sini Andara. Oke, kemudian tanggal 8 ini ada retur tadi, retur ini sebesar mana tuh, dari 9, tanggal 9 ada pembelian, ya. Ini pembelian nomor 124, kita pindahkan ke sini. Oke, kredit berarti ya nambah 270, saldonya menjadi 270.666, ini per tanggal 9. Kemudian tanggal 26 ada pembelian lagi ini ya, 135,
Kita pindahkan ke sini ya. Nambah lagi 148 totalnya ditambah dengan pajak tadi ya. Jadi ketemunya bertanggal 26 ada 419. Terus tanggal 31 ini dia. Tanggal 31 ada pembayaran dari PT Andara. Sehingga totalnya 270 ini dibayar ya. Debit 270, saldonya tinggal 148555. Ini untuk toko PT Andara ya. Selanjutnya kita ke kartu piutang untuk PT Jatama. Pertama toko Armida, saldo awalnya 249 ya. 249 toko Armida. Kemudian di sini ada transaksi tanggal 2. Kita ambil dari cash in ya, dia bayar ini toko Armida. Toko Armida bayar hutangnya adalah 249. Kita taruh di sini. Kredit. Oh, enggak muat. Oke. Sehingga lunas ya. Lunas. Jadi pertanggal ini enggak ada hutang ke kita. Terus 24. 24 ini ada penjualan ya. Ada penjualan toko Armida, ini dia toko Armida. Totalnya adalah 289.712. Kita taruh di sini debit ya. Sehingga total akhirnya menjadi segini. Jadi kemudian toko Lavender saldo awalnya 228. Tanggal 6 ada penjualan. Ini dia Lavender ya. Lavender ada penjualan sebesar 289. Kita tulis di sini Lavender 289, buktinya ini referensinya debit 289 ya, sehingga saldonya bertambah menjadi 517 ya. Terus ada retur di sini tanggal 8, ini dia 01, ini retur punya siapa ini? Lavender ya. Kita isikan berarti kredit 15.400, saldonya menjadi 502.425. Terus tanggal 13 ada pembayaran dari perusahaan cash in. Ini dia Lavender 228 ya. 228 kita tulis di sini 228 kredit, saldonya menjadi 274. Terus tanggal 28 ada pembayaran lagi. Nilainya berapa ini kita lihat di sini. Nilainya adalah 274 ya. Ini 274 utangnya, piutangnya, sehingga di sini piutangnya jadi lunas ya. Enggak ada piutang ke kita ya. Ini untuk toko Lavender. Terus Marvelo saldo awalnya adalah 203. Kemudian dia bayar di sini nih Marvelo tanggal 14. Oke, totalnya 203 ya Marvelo dibayar kredit, sehingga per tanggal ini dia nggak punya utang sama sekali kita, lunas. Terus tanggal ini ada penjualan nilainya adalah ini dia, nilainya 224 ya, 224 kita isikan berarti debit ya, debit, saldonya menjadi 224. Oke, ini Marvelo. Kemudian toko Berlan mah dia ada, udah kita hapuskan ya, tanggal 21 dihapus 7,7 ya, dari sini sumbernya, dari sini ya kan, sehingga totalnya untuk toko Berlan masih 7,7 yang belum dihapuskan. Demikian teman-teman untuk tahap yang pertama selesai dari jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, cash out ya. Kemudian jurnal umum, petty cash, utang dan piutang, termasuk inventory dan rekap sudah kita kerjakan. Ini adalah tahap yang pertama. Tinggal nanti kita lanjut ke bagian buku
besar. Terima kasih sudah menyimak. Silakan lanjut ke video yang kedua. Assalamualaikum.